Ya, John, ketemu lagi kita bersama saya masih di channel yang sama, yaitu PM168 channel. Oh ya, ini saya jarang upload video ini, sorry ini John, karena memang tidak ada waktu, banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Untuk teman-teman saya dimanapun kalian berada, semoga kalian tetap diberikan kesehatan selalu, sukses selalu untuk kalian semua John. Oke, di kesempatan video kali ini kita akan bahas tips atau info untuk pemasangan Noken As custom dan gear centric adjustable, gear centric geser kalau bahasa gampangnya John, geser kanan kiri, dan pemasangan pin ADS atau pin dekompresi khususnya untuk motor Vixen, MX series, MX King atau NMAX Aerox WR. Itu sistem kerjanya hampir-hampir sama John. Ini saya kasih tips untuk kalian yang sudah ganti Noken As custom dan mengganti gear centricnya dengan gear centric yang model geser adjustable seperti ini John. Ini sedikit tips saja dari saya ya John, kalian dengerin aja, ini sesuai pengalaman saya yang sudah biar pasangnya pas dan tidak ada kendala di motor kalian. Ya, jadi yang pertama kita bahas tentang pemasangan pin dekompresi atau pin ADS di Noken As yang sudah di custom, khususnya untuk motor yang sudah saya sebutkan tadi ya John. Jadi kalau untuk Noken atau mesin MX series itu, kalau Noken As sudah di custom terus kalian pasang pin ADS nya itu asal pasang, nanti motor jadi bakalan susah hidup John, malah nggak bisa hidup kalau nggak ada penyesuaian kalau udah Nokennya udah custom seperti ini John. Nah, ini kan custom, yang ini juga custom cuman nggak begitu ekstrim, nanti kita bahas perbedaannya satu-satu John. Jadi fungsi pin dekompresi ini adalah memudahkan kita saat starter motor supaya gampang hidup. Nah, kalau ini nggak dipasang, sebenarnya nggak masalah John, ini nggak dipasang tetap bisa hidup motornya. Ini nggak usah dipasang di sini nggak apa-apa. Nah, ini nggak usah dipasang nggak apa-apa, tetap bisa hidup motornya. Cuman kalau untuk MX series, kalau pin dekompresinya itu dilepas, ini kita bicara standar, motor standar, Noken standar, semuanya standar. Pinnya ini kita lepas John, ini kita lepas. Nah, itu starternya bakalan susah John, nggak kuat dinamanya starter. Terus kalau misalnya kita selah, lahannya jadi berat pol, apalagi kalau motor sudah di bore up. Nah, itu wajib sih kalau menurut saya, biar gampang aja, nggak rekoso itu ya John. Lah bore up kok rekoso sendiri, apa kalau pas mau hidupin kan repot juga John kita. Kalau motor standar aja berat, apalagi motor yang udah di neko-neko seperti ini John, yang bakalan susah, berat engkolnya, berat pol pokoknya. Maka dari itu, ini benda kecil seperti ini yang membuat kita mudah untuk menyalakan motor. Ini jangan lupa dipasang dan penyesuaian. Jadi gini John, ini Noken As custom, ini pin dekompresi, ini kita masukkan. Ini juga sama ya, belum ada dua, ini bekas motornya, bawaan motornya. Ini juga kita pasang, ntar kita lihat perbedaannya. Nah, ini kalau untuk pin dekompresi, kalau yang Noken sudah papas, kalau tidak menyesuaikan pinnya, nah dia jadi seperti ini John. Kelihatan tuh John, dia terlalu tinggi ini John. Nah, ini terlalu tinggi dengan pantat Noken yang ada di sini. Ini kan karena sudah digerus ya, sudah dipapas, jadi pin dekompresinya tinggi seperti ini. Nah, ini tidak boleh ini John, seperti ini. Kalau seperti ini dipasang, motor gak bakal hidup John, karena terlalu tinggi. Jadi ya motornya loss kompresi terus, ya nggak bisa hidup. Mau di starter sampai akinya tekor juga gak bakal bisa hidup John.
Terus pas bagian netral juga diperhatikan, pas dia bagian netral seperti ini. Nah, kalau di bagian netral seperti ini harus benar-benar netral. Bagian yang ini, yang bagian papas, yang bagian rata ini, dia nggak boleh melebihi pantat dari noken as. Nah, kalau ini kan dia masih di bawah pantatnya, jadinya ini aman. Nah, kalau misalnya dia terlalu tinggi, ini wajib dipapas juga bagian sininya. Cuman jarang sih kalau bagian sini, John. Nah, ini terlalu tinggi, ini tidak boleh, John. Jadi kita harus papas bagian cenolannya ini. Cenolannya ini harus kita papas supaya tidak terlalu tinggi. Kita bandingin dengan noken yang satu ini. Ini noken as custom tapi kayaknya beli jadi ini, John. Nah, bagian netralnya dia juga sudah aman. Nah, ini bisa kalian bandingin sendiri. Nah, kalau ini kan nggak terlalu tinggi, John, beda sama yang ini. Kita jejerin aja biar gampang. Nah, kalian bisa lihat perbandingannya. Yang sebelah kiri dia tidak terlalu tinggi, dan sebelah kanan ini terlalu tinggi, John. Jadi ini dipastikan kalau langsung dipasang motor nggak bakal bisa hidup. Nah, paling enggak kalau untuk noken yang pantatnya sudah kecil, pin dekompresinya wajib kita papas. Paling enggak segini, John. Nah, jadi kita perlu papas ini sekitar 0,5 supaya starternya enak, enggak susah starter. Ini enggak bakalan hidup kalau seperti ini. Paling enggak kita sesuaikan sama yang kiri ini, John. Kan tingginya beda banget itu, John. Kelihatan toh? No. Nah, itu paling enggak yang ini kita bikin sama seperti ini tingginya. Itu untuk tips pemasangan pin dekompresi untuk noken as Vixen, khususnya di Vixen MX series ya. Itulah perlu kita perkecil untuk bagian ini, diameter ininya kita grinding srit gitu, John. Lanjut ke masalah gear centric adjustable yang menggunakan pin dekompresi. Ini saya sekali lagi ngomong khusus untuk mesin MX series atau NMAX, Aerox, WR, itu sama aja sistemnya seperti ini. Jadi ini saya pasang dulu ya. Pasangnya kan gini, ini udah tak dial ya, udah tak lem ini bautnya biar nggak geser. Jadi fungsinya ADS itu kan untuk memperingan starter motor waktu pertama mau dihidupkan. Nah, biasanya kalau motor-motor mesin MX series ini kendalanya kalau pasang gear centric adjustable yang menggunakan dekompresi, dia biasanya ininya patah, John. Nih, cenolannya yang dapat ini, yang dapat kaitannya ini, dia sering patah kalau kita ganti gear centric yang seperti ini. Nih, patah biasanya. Saya juga udah pernah ngalamin. Maka dari itu saya belajar dari pengalaman. Nah, jadi apa yang buat sering patah itu, John? Jadi penyebabnya itu ini info aja, sedikit tips dari saya untuk kalian. Nah, ini kan kerjanya kan begini dia. Ini pertama hidup dia begini, setelah dia hidup dia akan terlontar seperti ini. Nah, pertama hidup seperti ini, setelah motor hidup dia akan terlontar seperti ini. Nah, yang buat patah itu karena tidak ada stopper di bagian ininya, John. Bagian ini, bagian kaitannya ini tidak ada stoppernya. Jadi bagian pin dekompresinya, nah dia stoppernya ada di sini, malah dia berhenti di sini. Jadi beban kerja dari tuas ini yang mengait ke sini, dia itu berat, John, seperti ini. Nah, dia stoppernya seperti ini. Jadi dia gampang patah bagian sini biasanya. Des, kan gini, John. Des. Nah, dia bebannya terlalu berat. Nah, dia akhirnya patah karena daerah sini tidak ada stoppernya. Biar gampang kalian nyernanya, ini saya pasang gear centric originalnya biar kalian mudeng. Nah, fungsinya sama ya, John ya. Kita lihat pas bagian
dia starter seperti ini diam, terus bagian dia hidup, pas motor hidup dia akan rotor seperti ini. Nah ini kan beda John. Kalau ini bagian pin dekompresinya dia nggak mentok di area sini John. Susah itu tak tunjuk pakai ini. Nah dia nggak mentok John bagian sini. Jadi ini tidak ada beban. Kalau yang model-model seperti ini kan gampang patah John. Nah ini dia nggak gaduk ke sini. Jadi stoppernya dia ada di bagian sini John. Ini stopper. Kelihatan toh? Agak susah ya John. Nah ini bagian stopper. Jadi stoppernya itu ada di bagian sini John. Kelihatan nggak? Gelap ya. Ini bagian sini stoppernya nih. Tak geser. Nah kelihatan toh? Ini stoppernya dia ngaduk ke bagian sini. Des. Jadinya ini bagian pin dekompresi dia nggak natap ke sini. Nah gini. Nah semudeng tuh John. Ini cara kerja originalnya. Jadi ketika kita memasang gear centric yang seperti ini, kita juga harus menyesuaikan lagi. Kita tiru standar dari pabrik itu seperti apa. Kalau ini kan dia, nah dia kan gaduk ini John. Nah kan gaduk ini, gaduk. Nah ini bikin patah karena bebannya terlalu berat, karena tidak ada stopper. Harusnya dia seperti ini, ada speleng seperti ini, tidak gaduk ke sini. Nah seperti ini paling enggak. Nah gimana bang caranya biar nggak gaduk? Nah itu gampang John. Jadi sebelah sini nanti kita tambah daging. Nah ini kita ukur misalnya seperti ini, jarak amannya kita kasih speleng segini. Nanti kita alas bagian sini biar dia ada speleng, biar aman ininya nggak gampang patah. Gitu aja John. Tips dari saya sebagai pengalaman saya selama ini. Nah jadi ini nanti mau saya las, terus saya bikin stopper di sini. Nanti setelah saya titik las, saya kasih tahu ke kalian perbedaannya. Oke? Ya lanjut John. Ini setelah kita tambah daging, fungsinya untuk stopper, dia stoppernya di baut yang ini. Nah begini dia. Ini hasilnya seperti ini. Kita tambah daging seperti ini. Jadi dia ada stopper ke sini, ke bautnya sini. Sama seperti kayak orinya, dia stopper ada di sini. Kelihatan connya. Nah itu dia stoppernya di sini. Tuh, ini bagian stoppernya ini. Ini bagian stopper dia nabrak ke sini. Fungsinya sama seperti standarnya. Nah ini kita pasang dulu, kita lihat stoppernya seperti apa. Ya oke John, ini udah kepasang. Kita lihat sekarang dia masih nabrak atau enggak. Nah sekarang dia udah nggak nabrak tuh John. Bagian dekompresinya sini dia sudah ada celah. Tadinya kan dia nabrak ke sini. Kalau nabrak ke sini, beban yang ada di as sebelah sini nanti terlalu berat, mengakibatkan as sebelah sini gampang patah. Itu terjadi kalau biasanya orang-orang pada pasang pin gear centric geser adjustable seperti ini, khususnya untuk MX series, dia pasti sering patah sebelah sini John. Nah itu gara-gara ini John, nggak ada celah seperti ini, dia stoppernya sebelah sini. Tadi kan kita sudah tambah daging, jadi dia nabraknya di baut, jadi dia nggak ada ban, aman, bannya nggak terlalu berat, fungsinya sama seperti standarnya. Ini sudah aman. Dan sebelah sini dipastikan bagian netralnya benar-benar netral. Nah ini kan benar-benar netral John. Nah bagian sini jangan sampai melebihi dari noken asnya, daging noken asnya. Ini harus lebih pendek daripada daging noken asnya, seperti itu John. Ya mungkin seperti itu saja tips dari saya, ini dari pengalaman saya yang sebelum-sebelumnya. Semoga bermanfaat bagi kalian. Intinya kalian kasih stopper bagian sini kalau memasang gear centric adjustable yang masih menggunakan pin dekompresi, khususnya di MX series. Sudah, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Matur suun.